Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya. Dan ini dia video rekomendasi personal part 7. Oke, langsung aja kita masuk ke email yang pertama. Ini dari Shubjai, rekomendasi HP 4-8 jutaan. Halo Bang Arya, saya Hendra dari Samarinda, Kalimantan Timur. Jauh banget. Saya pengguna Samsung A52, sampai sekarang mau ganti HP budget 4-8 jutaan. Saya mau HP yang kualitas kameranya tuh reliable di budget segitu, terutama ultrawide, low light, dan selfie baik foto dan videonya. Cuma setelah melihat banyak YouTube review, emang agak challenging nih ambil HP budget segitu dengan fitur kamera yang saya mau. Emang bener sih. Dan ini beberapa nominasi yang saya dapat ya. Ini ada 5 nominasi. Kayak lebih baik kita breakdown satu-satu nih biar lebih mantep ya jawabnya. Yang pertama ini Vivo V29e. Informasi kurang soal kualitas videonya. Oke, untuk V29e saya mengamini pernyataan itu ya, karena memang seri V yang ada E-nya ini memang seri light ya. Dia akan bagus di beberapa sisi, tapi ada beberapa hal yang harus dikompromiin demi harga yang lebih murah tentunya, dan hal yang dikompromiin itu tentu ada di kamera videonya. Nah kalau nggak salah si V29e ini dia tuh cuma bisa rekam video mentok di Full HD aja karena keterbatasan chipset. Saya masih agak lupa inget sih, kita lihat ya chipsetnya sekali lagi. Kita masuk ke Google dulu. V29e chipset ini karena saking banyaknya HP ya, jadi chipset aja sampai lupa. Oh iya bener, dia pakai Snapdragon 695 ya, yang memang ada keterbatasan untuk perekaman video. Jadi ya nggak bisa 4K, cuma mentok di Full HD. Dan itu jadi salah satu ya yang harus dikompromiin sih kalau pakai V29e. Oke, untuk opsi yang kedua ini ada Zenfone 10. Cuma belum dapat informasi yang valid soal kualitas ultrawide, low light, dan selfie-nya. Nah, saya sendiri belum sempet nyobain Zenfone 10 ya. Tapi waktu itu Bro Hadi sempet nyobain dan bikin video juga tuh bareng Samsung S23. Dan kalau ngeliat videonya, bisa ditonton lagi. Itu memang untuk kualitas kamera Zenfone 10 sih masih terbilang oke untuk harganya ya. Karena ya itu tadi, chipsetnya juga mumpuni, dia pakai chipset flagship. Tapi memang untuk warnanya dia kelihatan agak natural sih, arahnya beda kayak Samsung, kayak Xiaomi yang memang lebih ngejar warna-warna gojreng. Kalau di Asus itu lebih secara arah natural. Tapi so far sih untuk ultrawide, low light itu udah oke banget. Nah cuma untuk selfie ya, kalau saya sendiri pengalaman pakai Zenfone 9 seri sebelumnya tuh selfie-nya agak kurang sih kalau untuk Asus. Tapi sebenarnya selain kamera ada yang saya keluhin sih untuk Zenfone ya, yaitu di bagian software-nya yang memang saya dan Bro Hadi sendiri juga punya pengalaman yang sama. Waktu saya pakai Zenfone 9 itu software-nya, terutama software kameranya tuh sering ngebreak gitu ya. Artinya kamera selfie itu nggak bisa dipakai sama sekali. Meskipun udah restart, bahkan udah reset pun itu tuh masih belum balik gitu. Malah Bro Hadi waktu itu sempat mati total gitu ya, dan harus dimasukin service nggak sih Tam? Iya ya, sampai mati total gitu. Jadi untuk software-nya emang Zenfone ini agak rada-rada gitu ya untuk maintenance update-nya gitu. Nah yang ketiga Realme GT6. Nah ini baru kemarin banget saya coba bareng Poco F6 ya. Dan untuk kameranya sebenarnya ya oke sih, oke punya untuk harganya ya. Dan sebenarnya karakternya masih mirip-mirip lah sama kamera Realme yang seri-seri sebelumnya. Begitupun untuk ultrawide juga nggak tipikal yang lebar-lebar banget kalau Realme. Tapi sebenarnya yang menarik sih justru kamera videonya ya kalau untuk GT6, karena memang dia punya privilege ya. Dia pakai mesin yang cukup powerful ya, di harganya itu Snapdragon 8 Gen 3. Yang mana ini HP tuh bisa ngerekam video itu mentok-mentok di 4K 60 fps. Cuma ya itu untuk kamera utamanya. Kalau untuk ultrawide ya mau gak mau harus turun ke Full HD atau 1080 30 fps. Tapi untuk low light sih udah oke banget ya untuk Realme GT6. Nah yang keempat itu ada Redmi Note 13 Pro 5G. Kejitin bilang low lightnya cakep tapi jomplang ultrawide-nya. Ya memang sih kalau untuk Redmi Note 13 Pro 5G ini yang paling sweet spot lah dari Redmi Note 13 series yang lain ya. Dari segi harganya dan spesifikasinya udah paling pas kita ada di tengah-tengah. Dan untuk kameranya saya sendiri oke lah untuk kamera foto, video, bahkan low light-nya juga lumayan ya. Tapi ya kalau ultrawide, kalau kita pakai Redmi atau Poco atau yang harganya mirip-mirip seperti itu, sebenarnya karakter ultrawide itu ya sama aja gitu ya, mirip-mirip gitu. Dia resolusinya juga sama 8 megapiksel, dan saya curiganya tuh karena mungkin pakai lensa yang sama atau dari segi tuningan softwarenya juga nggak beda jauh. Jadi ya untuk ultrawide itu biasanya ada penurunan kualitas dan juga warna kalau untuk Redmi series ya, terutama Redmi Note 13 Pro 5G. Yang kelima ini Poco S6 Pro, Xiaomi 13T, Samsung A35, A55. Nggak suka desain modul kameranya meskipun kualitasnya bagus. Ini langsung dibabat habis ya karena nggak suka modul kameranya. Nah jadi dari 5 pilihan tadi sih bisa saya bilang Xiaomi 13T dan Samsung A55 ini dua kandidat yang terbaik ya. Ya kalau untuk milih itu
balik ke kebutuhan masing-masing sih. Kalau emang butuh lensa tele ya 13T ini udah oke banget. Dan juga performanya juga oke ya, chipsetnya juga mantep. Tapi kalau emang ngejar kamera yang merata ya depan belakang ya Samsung A55 ini lebih mantep gitu. Dan satu lagi Bang, ketika HP udah nggak dapet software update lagi, seberapa besar sih dampaknya ke performa? Dan apakah kita harus ganti ketika nggak dapat update lagi? Nah, kalau ngomong soal update software, itu sih memang lebih terkait dengan fitur-fitur baru ya. Misalkan ya Android versi baru tentu kan fitur-fitur dan tampilannya juga lebih up to date gitu ya. Dan satu lagi ya, itu update security patch atau keamanan. Jadi memang ini salah satu fitur penting kenapa kita harus rutin update software di HP. Tapi ini balik lagi sih sama habit kita masing-masing gitu ya. Sebisa mungkin kita harus punya kesadaran untuk kayak misalnya rutin ganti password, sosmed, atau akun-akun yang ada di HP. Nggak hobi untuk ngeklik link-link yang nggak jelas ya dari suatu website gitu ya. Oke, mungkin itu aja dari Syukjay ya. Lanjut kita masuk ke email yang kedua. Ini dari Arjun. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Saya Arjun dari Nganjuk, Jawa Timur. Halo Rek. Mau tanya, saya mau beli HP baru dana 4-6 juta. Kebutuhan pertama, kameranya bagus untuk foto dan video. Performanya lumayan agak cepat. Baterai kalau bisa awet. Listnya ini Bang. Wah, langsung dikasih 4 list nih. Bisa disaranin nggak Bang yang mana atau ada yang lain juga nggak apa-apa. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita breakdown lagi ya untuk list yang udah Anda kasih. Ini ada Vivo V30, Redmi Note 13 Pro plus 5G, Xiaomi 13T, dan Samsung A55. Nah, kalau ngomongin kamera bagus nih untuk foto dan video, kalau dari 4 list ini sih saya lebih milih poin 3 sama 4 ya lagi-lagi. Ini masih mirip dengan pertanyaan pertama ya. Yang ibaratnya secara fitur nih udah paling bisa dipertimbangkan ya untuk kamera foto dan video ya Xiaomi 13T dan Samsung A55. Nah, kita masuk ke kebutuhan yang kedua. Performanya lumayan agak cepat. Nah, kalau ngomongin performa, ya ini poin ketiga Xiaomi 13T. Dia pakai chipset Dimensity 8200. Ultra nggak sih? Ultra ya. Itu memang 8200 Ultra ini salah satu chipset yang masih GG banget lah untuk harga segini ya. Dia udah bisa main game rata kanan dan juga hampir semua game-game kekinian bisa dilibas lah. Enteng buat chipset yang satu ini. Samsung A55 sih juga oke, tapi ya namanya Exynos ya kan. Exynos ini memang ada keterbatasan biasanya untuk game-game terbaru atau game-game yang kekinian kadang sama developernya tuh nggak terlalu diupdate, jadi ya kurang bisa dapat settingan yang lebih optimal untuk Exynos di Samsung A55. Baterai kalau bisa awet. Nah, ini baterai sih relatif sebenarnya ya. Karena toh dari 4 HP yang Anda tulis di sini juga rata-rata baterainya juga udah gede ya, 5000 mAh. Kalau untuk Vivo V30, Redmi Note 13 Pro plus 5G oke, cuma ya lebih ke B aja gitu. Apalagi kalau disandingin sama Xiaomi 13T dan Samsung A55. Cuma agak lupa sih Vivo V30 baterainya 5000 mAh enggak ya? Soalnya Vivo V series tuh biasanya baterainya kecil-kecil ya. Kayak video 9 aja tuh nggak nyampe goceng deh. Malah ini, kita masuk ke GSM lain aja nih ya. Wow, udah 5000 mAh. Karena sebelumnya tuh kalau salah 4700-800 itu masih di bawah 5000 mAh. Tapi sekarang di V30 udah goceng ya 5000 mAh. Nah, so-so lah kalau untuk baterai. Awet-awetan tergantung pemakaiannya gimana. Kalau dipakai buat main game terus ya bakal deres juga. Tapi ya kalau ngomongin soal yang udah saya pernah pakai ya, pengalaman pribadi nih, Samsung A55 ini lumayan awet sih itu baterainya. Jadi saya bahkan bisa sampai pemakaian 1,5 hari itu dalam sekali ngecas. Itu pun untuk penggunaan yang udah relatif intens ya. Main game iya, nonton film iya, sosmed jalan terus gitu. Dan juga saya pakai refresh rate yang auto. Nah, itu aja sih mungkin dari Arjun ya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke email yang ketiga dari Hiha Opek. Kak, saya ini bingung mau beli HP antara Tecnospark 20 Pro 12256 sama Intel RS4. Intel kali ya. Intel mah bikin chipset Intel RS4 12256. Bagusan mana ya Kak untuk pemakaian jangka panjang dan kameranya? Wow, ini duel HP Transsion Holding sama-sama pakai chipset Legend ya, Helio G99. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin pemakaian untuk jangka panjang, biasanya kan kita patokannya tuh kan update software ya. Kalau HP Transsion Holding ini saya kurang yakin ya. Mereka juga nggak nge-publish sih dapat update software sampai berapa tahun gitu. Bisa dapat update di Android generasi berikutnya aja udah syukur gitu. Apalagi bisa sampai 2 tahun atau 3 tahun ke depan. Nah, kalau ngomongin soal kamera ya, sebenarnya Tecnospark 20 Pro dan Intel RS4 ini ya bisa bilang kualitasnya masih mirip-mirip lah. Meskipun dari segi resolusi ya
si Tecno ini masih lebih mending di resolusi 108 megapiksel. Ya tapi kalau memang Anda butuh yang pengen resolusi tajam gitu, terutama lebih suka nge-crop foto dan pengen hasilnya tetap paripurna ya di piksel-pikselnya, ya mending cari yang resolusinya lebih tinggi sekalian kayak di Tecno Spark 20 Pro. Itu untuk kamera foto. Nah, untuk kamera videonya si Tecno ini juga masih mending ya, karena dia bisa ngerekam video tuh up to 2K. Secara resolusi juga lebih tajam ya daripada Itel RS4 yang mentok di Full HD. Meskipun sama-sama pakai chipset Helio G99. Cuma ya perlu dinotis lagi resolusi 2K di Tecno Spark ya, dan di beberapa HP-HP-nya Transsion Holding, sepengalaman saya ya, itu biasanya dia tuh nggak stabil Pak. Jadi ya memang itu lebih tinggi dari Full HD, tapi ketika kita pakai buat ngerekam sambil jalan itu goyangnya parah banget gitu. Karena ya IIS-nya di sini tuh nggak jalan gitu. Ya boro-boro ada OIS, IIS saja nggak jalan di resolusi 2K-nya. Jadi mau nggak mau kalau pengen ngejar resolusi lebih tajam ya pakai gimbal atau mending ditaruh steady aja gitu, nggak usah sambil jalan. Itu akan lebih dapat untuk ketajaman videonya. Nah itu sih sisi plus minus antara Tecno Spark 20 Pro dan juga Itel RS4. Ya pilihannya kalau untuk kamera ya balik lagi nih, kita ke Tecno Spark 20 Pro yang seenggaknya lebih mending dari Itel RS4. Lanjut kita masuk ke email keempat dari Bagus Permadi. Mas mau tanya, saya lagi bingung nih antara Z7, iQOO Z7 12256 ngecas cepet atau Z9 8256 tahan lama. Kebutuhan buat taksi online, game tipis-tipis, multimedia kalau lagi gabut nunggu order. Soalnya pengalaman pakai Samsung M52 layar Super AMOLED plus di paket taksi online tuh banyak green line di layar. Terima kasih. Ya kita ngomongin iQOO Z7 saya belum pernah nyoba ya, tapi Z9 waktu itu pernah nyoba dan cukup oke sih untuk baterainya. Ya Z7 emang itu ngecasnya kalau ngeliat charger bawahnya emang gokil sih, 120 watt ya. Sementara di Z9 di generasi berikutnya malah dia nggak ngebawa 110 watt. Cuma memang itu dialihin ke kapasitas baterai yang lebih gede di 6000 mAh. Kalau untuk kebutuhan ini sih lagi-lagi saya akan menyarankan Anda untuk beli seri yang lebih baru aja ya. Karena pertimbangannya tadi update software itu akan lebih panjang. Dan apalagi Z9 ini punya kapasitas baterai yang lebih gede. Yang ini jelas lebih Anda butuhin gitu. Jadi ya baterai lebih gede 6000 mAh dan ngecasnya pun gak nyampe 1 jam itu udah lumayan ngebut ya. Ini cocok sih untuk kebutuhan taksi online tentunya. Untuk game tipis-tipis lagi-lagi ya Z9 seri yang lebih baru dia tentu dapat chipset yang lebih oke ya. Dia pakai Snapdragon 7 Gen 3 yang kalau buat gaming kekinian sekarang sih rata-rata sudah dapat settingan yang cukup optimal gitu. Apalagi Snapdragon yang lebih bersahabat ya untuk game-game yang cukup populer. Oke, sekarang kita masuk ke email kelima sekaligus email terakhir dari V. Halo Bang, rencananya aku mau beli HP 5 jutaan, sebelumnya pakai Vivo Y12. Terus nemu 3 HP ini. 1 Poco F6, 2 iQOO Z9, 3 iQOO 11 second. Mungkin nunggu 1 tahunan ya biar agak turun, tapi ini kesannya maksa sih. Mungkin ada saran HP lain yang bisa ditambahin Bang, tapi kalau Infinix GT 20 Pro skip dulu ya, karena desainnya gak suka. Kebutuhan untuk prioritas pertama buat gaming, main kayak Genshin, HSR, dan Warzone. Kedua, kualitas layarnya dan speakernya bagus buat nonton anime. Ketiga, kameranya gak terlalu butuh sih, tapi lumayan lah buat foto-foto wisata pas lagi liburan. Bisa download Gcam juga tapi. Dan ini masalahnya Bang, kalau Poco banyak yang bilang baterainya boros, panas. Kalau dipakai main game berat, build quality-nya juga kurang bagus. Terus OS-nya juga kurang. Oke, kalau ngomongin soal baterai boros, lagi-lagi itu relatif banget ya. Dan kalau ngomongin build quality itu ya nggak semua HP Poco sih. Memang ada 1-2 seri yang mungkin sempat viral dan itu bener-bener bikin kita jadi mikir ya mau beli HP Poco atau enggak. Tapi ya sebenarnya nggak semua. Dan seri terakhir Poco saya coba sih aman-aman aja ya, build quality-nya juga masih oke. Nggak ada tuh baterai bengkak atau kepanasan pasti pakai main game, masih normal ya. Dan OS-nya kurang, mungkin itu Poco yang masih pakai MIUI kali ya. Karena sekarang Poco yang seri-seri terbaru ya, itu kan udah pakai HyperOS. Enak sih ya ketimbang MIUI meskipun secara tampilan masih sama. Tapi ya di sini dia tuh lebih ringkes, terus lebih enteng, dan beberapa bloatware juga udah dikurang-kurangin. Cuma ya kalau ngomongin soal iklan, ya mohon maaf nih. iQOO Z9 lebih aman sih karena udah 4 tahunan pakai Vivo jadi bisa tenang, tapi spesifikasinya nggak sebagus Poco.
Jadi kepikiran apa sih yang membuat Poco tuh lebih bagus speknya daripada HP lain di harga yang hampir sama bloatware-nya kah? Kalau iQOO Z9, iQOO ini memang masih satu keluarga ya sama Vivo. Dan memang jujur ya, saya punya beberapa teman yang pakai Vivo itu rata-rata sih lumayan awet, makanya bisa sampai 4 atau 5 tahun gitu ya. Dan service centernya juga lumayan oke. Bahkan di seri Vivo atau iQOO yang terbaru itu ngejanjin performa baterainya tuh masih tetap on top ya performanya meskipun udah dipakai lebih dari 4 tahun. Ini salah satu jaminan yang lumayan bikin hati lega ya. Apalagi kalau kita emang mau pakai HP untuk jangka panjang kayak 3 sampai 5 tahun ke depan. Tapi lagi-lagi itu perlu pembuktian ya. iQOO sendiri Z9 ya sebenarnya kalau untuk prioritas yang pertama tadi buat gaming, Snapdragon 7 Gen 3 jujur masih cukup ngangkat, cuma nggak yang powerful banget sih. Ya paling ditandemin pakai fan cooler aja sih kalau pengen dapetin performa yang lebih stabil. Masalah yang ketiga, iQOO 11 ini sih mantep tapi takutnya gacha kalau beli second. Mungkin ada saran buat belinya di mana bang, tapi kalau nggak ada berarti kandidat cuma 2 lagi. Nah dari 3 pilihan tadi memang sih iQOO 11 ini yang paling memenuhi ya kebutuhan Anda. Cuma ya kalau harus beli second, saran saya sih pinter-pinter nyari HP second yang unitnya masih bagus, nggak bermasalah tombol-tombolnya, kameranya masih oke dan juga layarnya nggak dead pixel gitu. Dan kalaupun Anda harus beli baru ya, mungkin ya Poco F6 sendiri udah cukup masuk sih untuk beberapa kebutuhan yang Anda cari. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Dan sekali lagi saya pengen ngucapin terima kasih banyak buat Anda yang udah kirim-kirim email, kirim pertanyaan. Asli gak nyangka sih sekarang udah masuk ke video rekomendasi personal part 7. Dan sampai sekarang juga kalau kami lihat di inbox itu pertanyaan juga masih banyak. Ya terima kasih banyak ya. Ya semoga konten-konten kayak gini tuh bisa terus ada di channel Gadget Gaul ya. Karena ini meskipun ini konten selingan ya, di luar review, di luar unboxing, tapi seenggaknya lewat video ini kami bisa secara nggak langsung ya berinteraksi langsung sama teman-teman sekalian, bisa bantu ngasih rekomendasi, bisa langsung ngasih jawaban dari pertanyaan. Ini benar-benar kayak bahan bakar kami sih untuk bisa bikin konten yang lebih baik lagi. Nah buat yang pengen kirim pertanyaan atau email bisa langsung kirim email yang ada di deskripsi di bawah video ini ya. Nah tulis aja tuh soal kebutuhan, keinginan, atau terkait budget, atau mungkin pengalaman pribadi ada tentang sebuah smartphone dan pengen nanya-nanya soal rekomendasi mana sih yang lebih sesuai sama kebutuhan gitu, tulis aja ya di email. Tentu dengan pertanyaan yang lebih detail, insya Allah bisa kami jawab dengan lebih personal. Oke, segitu aja dulu. Di sini dengan saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.